Baik, berikutnya silakan. Berikutnya Pak An Subhan. Aan Subhan. Observernya siapa? Observernya Bu Rosida dan Bu Sri Mulyati. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat Semangat ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat Waduh, ini udah cantik. ya, udah cantik ya, udah ganteng-ganteng. Terima kasih Pak. Ya, Bapak tadi sudah cek ya di Google Classroom, ada yang sudah ngisi kolom komentar, dan alhamdulillah sekarang kita bisa masuk di kegiatan pembelajaran tatap maya ya. Semangat ya, ini sebelum dimulai Bapak minta ini siswa untuk memimpin doa. Heru, coba teman-temannya untuk berdoa dulu hari ini. Baik Pak, kawan-kawan mari sebelum kita mulai berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Heru. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah ngisi di Google Classroom ya, komentar yang Bapak minta. Baca di situ semuanya udah menulis, saya siap Pak untuk belajar hari ini. Aduh, alhamdulillah, pasti semua sudah siap. Bapak absen dulu. Bapak soalnya. Aduh, ya, terima kasih Rani. Bapak absen dulu. Ini Adik, hadir Adik. Adi izin Pak, tadi WA ke aku. Oh iya, nanti mudah-mudahan bisa menyusul ya untuk gabung di Meet kita hari ini. Elmi Vianti. Hadir Pak Aan. Hadir, ya terima kasih. Eva. Hadir Pak. Heru. Ada Pak. Indri. Hadir Pak. Rosida. Tri Mardini. Hadir Pak An. Sri Mulyati. Hadir Pak. Tuan Dika. Hadir Pak. Rani. Hadir. Aduh, Widarti. Hadir, Pak. Ya, alhamdulillah berarti udah hadir semuanya ya. Kecuali tadi Adi mungkin terkendala jaringan, mudah-mudahan bisa segera nyusul untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Iya Pak. Iya, Pak. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita tetap terus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Bapak tahu kalian sekarang mungkin sudah mengharapkan untuk belajar tatap muka ya, tapi situasinya kan masih seperti sekarang. Yang penting kita tetap selalu untuk berpikir positif, berprasangka baik dan optimis ya. Siap Ya. Pak. Ya, Apapun yang kita hadapi hari ini, kita tetap berpikir positif. Mudah-mudahan virus corona ini segera berakhir. amin. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Bapak coba akan review dulu nih materi yang pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Coba siapa yang mau menyebutkan minggu kemarin, kita belajar apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Ya, Heru, apa? Tentang peluang usaha dan resiko usaha Pak. Oh ya, betul. Ya, coba bisa dijelaskan kemarin bagaimana tentang peluang usaha dan risiko usaha itu? Bentar Pak. Peluang usaha itu kesempatan. Ya. Usaha yang mungkin memungkinkan orang untuk mengambil tindakan untuk mendapatkan keuntungan atau mencapai tujuan Pak. Itu peluang. Oke. Kalau resiko tindakan yang memungkinkan munculnya kerugian yang tidak terduga dan memang tidak diharapkan, Pak. Oke, tepat sekali. Ya, berarti alhamdulillah yang disampaikan kemarin terekam di memori Heru ya. Terima kasih. Ada yang masih
bisa menanggapi atau mereview materi yang kemarin? Saya Selain Pak, saya ya, Indri gimana? tentang analisis SWOT Pak. Ya, betul. Apa coba yang Ya. Indri masih ingat kemarin penjelasan tentang analisis SWOT itu? Analisis SWOT itu singkatan dari strengths, weakness, opportunity, dan threat. Nah, Ya, bagus. analisis SWOT itu berguna sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Selain itu juga, analisis SWOT bisa dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal dari perusahaan, termasuk kekuatan dan kelemahan para pesaingnya, Pak. Oke, luar biasa Indri ya. Terima kasih Heru dan Indri. Boleh tepuk tangan? Ayo Rani, jangan malu-malu tepuk tangan. Pak, saya dikasih permen kan? Ya, nanti ya kalau misalkan ada permen bawa-bawa ke sekolah, pas jadwal praktik, kita kebagian nanti. Nih anak-anakku sekalian, untuk review materi sepertinya cukup. Sekarang Bapak akan masuk ke materi hari ini ya. Tadi Bapak juga di Google Classroom sudah sampaikan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang prototipe produk ya. Desain produk dan desain tentang kemasan produk. Sebentar, Bapak ini punya tayangan video, nanti tolong cermati ya. Kalian tulis poin-poin penting yang terkait dengan video ini. Bapak mohon izin sebentar. Izin kemana, Pak? Untuk menayangkan video, Rani. Kirain bapaknya mau izin ke WC. Malah seneng nggak belajar. Waduh, nggak boleh gitu ya. Kan tadi udah dibilang harus semangat ya. Iya Pak, semangat Pak. Ya. Tuan Dika tuh mukanya lemes banget, Pak. Dikasih semangat. Waduh, semangat ya Dika ya. Iya Pak, pasti Pak, semangat Pak. Sebentar, nih Bapak kasih tayangan videonya. Coba kalian cermati. Sudah kelihatan videonya? Belum Bapak. Belum, Pak. Tentang prototype. Pada kesempatan kali ini, Gurumu Channel akan membahas tentang prototyping. Proses pembuatan prototipe produk barang dan jasa. Membuat prototipe produk barang atau jasa membutuhkan ide cemerlang dan tangan dingin seorang desainer. Tentu saja, seorang desainer harus melalui tahapan-tahapan dalam merencanakan suatu produk. Bagaimanapun juga, sebuah prototipe akan mewakili produk barang atau jasa yang sebenarnya, sehingga proses pembuatannya harus dilakukan dengan cermat. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses kerja pembuatan prototipe. Proses perancangan atau desain produk terdiri atas rangkaian kegiatan yang berurutan sehingga dikatakan sebagai proses kerja perancangan atau proses kerja pembuatan prototipe. Ya, udah selesai ya. Videonya tadi sudah Bapak tayangkan. Kalian sudah mencermati apa yang ada dalam tayangan video tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, coba sekarang siapa yang akan mempresentasikan dari hasil pengamatan tayangan video tadi? Saya, Pak. Ya, ya Widarti, boleh. Ya, Pak. Tadi video yang Bapak tayangkan tentang langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan prototipe produk, Pak. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau menyampaikan? Bagus ya, Darti. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Ya, Eva, siapa? Pak. Terima kasih. Oh, Eva. Ya, Iya, Eva, Pak. gimana? Iya, Pak, bahwa prototipe penting untuk dibuat sebelum produk dibuat massal. Karena dengan adanya prototipe produk, perusahaan bisa memiliki gambaran tentang produk yang akan dipasarkan. Bisa dari spesifiknya, bentuknya, desainnya, kemasannya, maupun minat masyarakat terhadap produk yang akan dijual. Itu, Pak. Oke, terima kasih. Eva, luar biasa ya. Ada lagi Ya, Pak. yang mau menyampaikan tayangan video tadi? Aku.
boleh nggak aku? Oke, Rani, Rani. Pak, Rani. Ya, Rani itu kalau pelajaran Bapak semangat terus ya. iya soalnya Iya, Pak. Rani ini semangat banget. Iya, berisik lagi Rani. Iya. Rani mah fansnya Bapak, ta Pak. Ya, Rani coba yang makan lain apa diam dulu dulu ya. nih? Yang lain tolong diam dulu. Ini Rani mau menyampaikan hasil pengamatan videonya. Ayo Ran. Oke, Bapak, dari tayangan video yang tadi Bapak tayangkan itu ada faktor yang mempengaruhi prototipe. Nah, faktor yang mempengaruhi prototipe itu ada 5 ya Pak ya. Yang pertama fungsi produk, terus yang kedua standar spesifikasi desain, terus yang ketiga tanggung jawab produk, yang keempat harga sama volume, yang kelima evaluasi prototipe. Bapak perlu dijelasin nggak? Aku mau Jelasin. Ya, tadi yang 5 poin itu apa? Coba penjelasannya. Nih Pak, yang pertama kan fungsi produk. Jadi setiap produk itu, setiap produk yang dibuat itu punya fungsinya yang berbeda-beda. Jadi desainnya juga harus berbeda. Terus yang kedua, dalam standar dan spesifikasi desain harus memperhatikan bentuk, ukuran, kesesuaian, sama keserasian produk. Terus yang ketiga nih Pak, yang ketiga tanggung jawab produk. Jadi maksud dari tanggung jawab produk itu, produsen harus bertanggung jawab terhadap kualitas produk yang dibuat. Jadi nggak boleh main-main ya Pak ya. Terus yang keempat, gimana? Harga sama volume. Nah, untuk harga sama volume ini penjelasannya untuk desain produk dibuat secara massal dan kontinu, akan berbeda dengan produk yang dibuat berdasarkan pesanan. Jadi, hal tersebut tentu saja akan berpengaruh sama harga dan volume produksinya. Yang terakhir, evaluasi prototipe. Jadi prototipe itu harus diuji dan dievaluasi Pak. Biar apa? Biar ketahuan produk itu bisa langsung dibuat secara massal atau enggak. Seperti itu Bapak. Waduh, tepuk tangan dulu untuk Rani. Luar biasa ya pengamatannya. Bapak, aku dapat nilai 100 enggak? Ya, nanti ini udah Bapak tulis nilainya. Luar biasa semuanya udah ngasih tanggapan terhadap video. Bapak udah kasih nilai ini, udah dikasih catatannya. Pak, saya mau tanya boleh? Oh, siapa? Saya Elmi, Pak. Mau tanya. Boleh, Elmi. Terkait video tadi ya? Terkait video tadi berarti. Oke, gimana El? Pak, dengan membuat prototipe produk, apa keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan, Pak? Oke, aduh luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih Elmi. Ini mungkin ya jawaban untuk yang lain juga. Jadi gini, keterkaitan produk dengan prototipe produk itu sangat erat gitu ya hubungannya ya. Karena dengan kita membuat prototipe produk sebelum produk itu dibuat secara massal, itu akan meminimalisir kerugian bagi perusahaan. Bisa kalian bayangkan kalau misalkan kita bikin produk, ya belum diuji coba, tidak dibuatkan prototipenya, tiba-tiba langsung aja dibuat massal. Itu kan biasanya kalau pembuatan massal itu berarti dia butuh biaya besar gitu ya, butuh kuantiti yang banyak. Tapi misalkan tidak teruji dulu sebelumnya, nah itu kan bisa menimbulkan kerugian. Terus keuntungan yang lain, dengan dibuatnya prototipe produk itu, bisa memberikan gambaran tentang minat masyarakat dari produk yang akan kita ciptakan. Ya, itu yang kedua. Terus yang lainnya juga, dengan kita membuat prototipe produk, kita itu akan ada gambaran. Ya, produk ini speknya seperti apa, butuh biaya berapa untuk pembuatannya, gitu ya. Dan dari biaya itu, kita kan bisa tahu bahwa produk ini akan dijual berapa. Nah, kita bisa menentukan harga jual juga ketika produk itu dibikin prototipenya dulu. Nah, mungkin kalian kan langsung paham ya, ketika kita sudah tahu harga jual, kita bisa mencari informasi untuk produk yang akan kita buat itu sudah ada pesaing belum di pasaran, gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan, ya. Jadi kalau misalkan produk itu kira-kiranya prospektif, berarti kita bisa lanjutkan. Tapi kalau ternyata produk yang sudah kita buat desain prototipenya itu kurang prospektif, dianggap kurang menguntungkan, berbutuh biaya besar, dan kalah dengan pesaing kita, berarti itu kan tidak bisa diteruskan. Gimana Elmi, penjelasannya udah cukup?
Jelas sekali, Pak. Sudah saya catat juga, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Anak-anakku sekalian, mungkin cukup ya dari tayangan video tadi. Sekarang Bapak akan kasih juga materi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Sebentar, Bapak akan share lagi ya tentang materinya. Ini, kalau di pembelajaran online itu kalian harus sabar ya, karena kadang-kadang kendalanya itu banyak. Nih. Itu Pak, Adi udah nongol tuh Pak kayaknya Pak. Oh iya, Adi selamat datang ya. Terima kasih udah bisa gabung. Nih, mudah-mudahan bisa tetap mengikuti pembelajaran hari ini. Nih, Bapak akan coba tayangkan, udah muncul di situ di anak-anakku semuanya. Udah. Ya, ini Bapak. Ya, tadi kan kita sudah review ya, di pertemuan sebelumnya sudah ada materi tentang peluang risiko usaha, terus ada analisis SWOT, terus barusan juga kita udah belajar tentang prototipe produk gitu ya. Nah, ini Bapak akan coba jelaskan lagi materi kita ya. Ini materi yang akan disampaikan, nanti kalian harapannya itu bisa menguasai ini gitu ya, menguraikan konsep desain prototipe, mengemukakan tujuan desain, dan seterusnya ya. Nah, materi pokok kita ini sebagai konsep yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini ya, nanti pengertian produk, desain prototipe, kemasan produk, cara desain kemasan, dan merancang kemasan. Nah ini, kalau keterkaitan prototipe dengan produk yang akan kita buat gitu ya, kita harus tahu dulu nih pengertian produk dengan jasa ya. Mungkin kalian juga sudah paham ini, produk itu segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa gitu ya, yang nantinya bisa dijual di pasaran gitu. Sedangkan jasa adalah layanan dalam hal ilmu ekonomi ya. Namun pelayanan ekonominya akan melibatkan beberapa interaksi ataupun hubungan dengan konsumen, atau bisa juga dengan berbagai barang yang lebih bersifat kepemilikan dan juga memiliki. Jasa juga ada 4 karakteristik ya yang melekat pada jasa. Yang pertama ada nama intangible, yang kedua inspirable, yang ketiga variable dan perishable gitu ya. Ini artinya kalau intangible itu jasa tidak bisa dilihat, tidak dirasakan, diraba atau dicium ya. Jadi kalau jasa itu langsung terkait, tidak bisa. Kalau barang kan bisa, misalkan kita mau beli sepatu, kita bisa lihat dulu sepatunya model apa, ukuran berapa, dan kita bisa coba. Kalau jasa itu tidak gitu ya. Begitu butuh, kita harus mengkonsumsi sekaligus menikmati terhadap layanannya gitu. Selanjutnya ini kalau misalkan materi selanjutnya itu terkait dengan desain ya, desain produk ya. Desain produk itu proses menciptakan produk yang baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya ya. Jadi sebuah konsep yang sangat luas ini pengertiannya, karena pada dasarnya generasi pengembangan yang efisien itu harus mengarah ke produk-produk yang baru. Dan kita juga harus tahu ini syarat kemasan yang baik itu seperti apa gitu ya. Itu kemasan itu harus kuat dan aman gitu ya untuk produk maupun konsumen. Terus harus terlihat menarik atau eye catching ya. Jadi begitu orang lihat itu kita sudah tahu, wah itu produknya, kemasannya bagus. Kadang dengan eye catching itu yang awalnya kita tidak mau membeli juga bisa tertarik gitu ya. Terus kemasan juga harus praktis gitu ya, mudah dibuka atau mudah dibawa. Kalian bisa bayangkan kalau misalkan ilustrasinya botol minuman air mineral, begitu kita mau minum terus bukanya susah, itu kan akan menyulitkan. Nah, makanya dalam kemasan produk itu harus praktis gitu ya.
Terus yang syarat kemasan yang baik yang lainnya itu adalah harus terbuat dari bahan yang mudah didapat, ya, utamanya yang bisa didaur ulang. Jadi karena itu kan produk itu kan continue gitu ya, jadi makanya kita butuh bahan kemasan yang mudah didapat. Terus kemasan yang baik juga harus memiliki nilai lebih, ya. Dia bisa unik atau artistik atau juga berfungsi ganda gitu. Terus yang terakhir ini syarat kemasan yang baik itu harus murah gitu ya, tidak membebani biaya produksinya. Terus ini contoh-contoh kemasan yang mungkin kalian sering lihat gitu ya, kalau ke supermarket atau di toko-toko gitu ya. Nah, ini juga Bapak sampaikan ada beberapa fungsi kemasan ya. Kemasan itu bisa berfungsi sebagai brand image, bisa berfungsi sebagai pelindung, bisa berfungsi sebagai identitas produk, bisa berfungsi juga sebagai wadah gitu ya. Bisa berfungsi sebagai daya tarik yang atraktif. Dan yang terakhir itu kemasan juga bisa berfungsi sebagai media promosi. Mungkin itu yang disampaikan Bapak pada pertemuan hari ini ya. Apa ada pertanyaan dari yang materi yang sudah disampaikan hari ini? Saya Bapak Mardini. Oh iya, silakan. Ya. Mardini, apa yang mau ditanyakan? Baik Bapak, tadi Bapak sampaikan perihal fungsi kemasan diantaranya adalah sebagai brand image ya. Nah, brand image itu apa sih Pak? Oh ya, terima kasih pertanyaannya ya, luar biasa ini. Sri Mardini dan anak-anakku sekalian yang lainnya, yang dimaksud dengan fungsi kemasan produk sebagai brand image itu adalah brand image itu kan bisa membuat konsumen atau siapapun yang melihat sepintas suatu kemasan dapat mengetahui produk yang dikemasnya. Ya. Jadi brand image itu kalau kita melihat Lifebuoy gitu ya, berbeda kemasannya dengan sabun Lux gitu. Atau kemasan minuman Aqua berbeda dengan kemasan Le Mineral. Jadi brand image itu seperti itu. Ketika melihat tampilan seperti itu dari kejauhan, meskipun tulisannya tidak terbaca, nah itu kita bisa langsung menentukan, berarti kemasan itu kemasan Le Mineral gitu, atau itu kemasan dari Aqua gitu ya. Jadi ciri khusus dari produk itu ya sangat memudahkan konsumen untuk memberikan repeat order atau pembelian ulang. Jadi kalau kita kan kalau tidak tahu brand image-nya seperti apa, ketika mau membeli lagi itu kan jadi susah menyebutkannya, gitu ya. Tapi kalau sudah ada kemasan yang khas, yang unik, yang menunjukkan dari produk tersebut, itu kan akan lebih memudahkan konsumen untuk membeli atau identitas dari produk itu. Mungkin itu, gitu ya, pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan Bapak bisa dipahami sama kalian gitu ya. Untuk selanjutnya terkait dengan pembelajaran hari ini ya, Bapak akan berikan tugas untuk kalian ya untuk mengerjakan proyek ya terkait dengan produk dan desain produk gitu ya. Mudah-mudahan tadi pengantarnya kan sudah disampaikan. Prototype gitu ya, terus fungsi kemasan, pengertian barang jasa gitu. Mudah-mudahan dari situ ada gambaran terkait dengan penugasan Bapak hari ini. Bapak nanti bagian kelompok dulu ya, karena ini ada 12 orang, Bapak dibagi menjadi 3 kelompok aja, jadi satu kelompok 4 orang ya. Silakan nanti bisa disetorkan ke Bapak mungkin daftar namanya dan panduan untuk mengerjakan tugas proyek ini bisa kalian lihat di LKPD ya, yang ada di Google Drive. Nanti linknya Bapak kirim di Google Classroom ya, supaya nanti kalian bisa langsung melihat akses ke LKPD-nya gitu ya. Waktu untuk pengerjaan proyek ya, ini Bapak kasih waktu 1 minggu, jadi minggu depan kalian presentasikan terkait dengan pengerjaannya, baik konsep desainnya atau konsep produknya maupun konsep kemasannya.
Nah, dalam waktu 1 minggu ini, jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa komunikasi dengan Bapak di grup WA ya. Pokoknya apapun kendala yang kalian temukan, itu bisa ditanyakan. Misalnya nanti langsung Bapak jawab di situ, gitu ya. Anak-anak sekalian, mungkin itu ya materi yang disampaikan pada hari ini. Coba Bapak ingin minta dari kalian untuk melakukan refleksi terkait dengan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Elmi. Ya, terima kasih Elmi. Gimana refleksi dari materi yang disampaikan hari ini? Baik, Pak. Tentang kemasan produk, Pak. Jadi, kemasan itu adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, terus elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk itu dapat dipasarkan. Kemudian itu adalah kegiatan merancang dan memproduksi wadah atau bungkus sebagai sebuah produk, Pak. Oke, ya. Terima kasih ya. Di antaranya itu mungkin ya materi hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan semuanya itu bisa menambah wawasan ya. Dan Bapak minta kalau misalkan ada sesuatu yang tidak jelas, boleh bertanya ke Bapak. Atau kalian juga bisa mencari referensi dari sumber pembelajaran yang lain. Ya. Manfaatkan HP yang kalian pegang sekarang itu untuk hal-hal yang positif. Ya. Jangan cuma habis dipakai untuk main game ya. Heru, ya, Adi, misalkan sekarang orang tua udah ngasih fasilitas HP, tapi waktunya dipakai untuk main game terus. Nah, sekarang manfaatkan untuk belajar. Ya, tuh kayak Rani, kayak Elmi itu kalau kemarin Bapak lihat tuh luar biasa gitu ya. Untuk pemanfaatan. Jadi sekarang jangan sampai pembelajaran online itu menjadikan kalian menjadi malas gitu ya. Menjadi sering rebahan gitu. Nah, sekarang harus lebih semangat. Itu saja mungkin anak-anakku sekalian ya. Kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Bapak tawarkan nih siapa yang mau memimpin doa nih untuk penutup kita hari ini? Suandika aja Pak, Suandika Pak. Iya Pak, saya Pak, saya Pak. Nah, Suandika, silakan. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Tuan Dika ya, dan anak-anak sekalian yang sangat luar biasa, yang semangat belajar hari ini. Dan jangan lupa tugas proyeknya gitu ya, jangan dikerjakan mendesak sebelum minggu depan dan sekarang gitu ya, dikerjakan. Ya, kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh diskusi dengan teman kelompoknya atau bertanya ke Bapak gitu ya. Dan Bapak ingatkan minggu depan itu kalian harus sudah presentasikan tugasnya. Ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, kesehatan, keselamatan dan keberkahan dalam menjalani hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan? Apaan mah? Sudah lancar ya. Silakan. Saya Bu. Ya. Kalau untuk Pak Aan ya, untuk pembukaan itu sudah membuat siswa tidak tegang. Dengan intonasi ceria dan memuji siswa seperti tadi yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Nah, itu sudah bisa membuat siswa jadi semangat dan bahagia gitu ketika mau belajar. Terus sintak-sintak dalam RPP sudah tersampaikan dari mulai mengucapkan salam, berdoa, memotivasi siswa dan kegiatan inti sampai penutup. Mungkin itu saja komentar dari saya, Pak. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Berikutnya Bu Rosidah, silakan. Ya saya.
Untuk Pak Aan, punten ya Pak Aan ya. Enggak, Bu. Pak Aan tadi membukanya udah dengan sangat semangat ya, sudah bisa interaktif dengan siswa, itu sudah bagus. Kemudian urutan kalau dilihat dari RPP-nya juga sudah mengikuti apa yang ada di RPP. Kemudian tadi setiap kali ada tanggapan dari siswa itu diapresiasi. Ya bagus, kamu pintar, kamu dan sebagainya gitu ya. Jadi kan itu betul membangkitkan semangat yang tadinya lesu jadi semangat, yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk gitu ya. Terus ya jadi bisa mencairkan suasana. Cuman itu satu aja Pak, senyumnya ditambah ya Pak ya.